Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Para jamaah salat subuh Masjid Imam Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Bersyukur bahwa hari ini kita memasuki hari ke-6. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan lahir maupun batin dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian tadi malam sholat tarawih. Saya membawakan tentang takwa. Jadi takwa itu adalah perpaduan antara iman, ihsan, Islam, akhlak. Itu merupakan takwa. Jadi kalau 4 itu kita lakukan dengan secara kafah, jadilah kita menjadi ulaika humus shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di ujung ayat 177 surat Al-Baqarah itu. Karena itu mari kita jadikan hidup ini islamisasi dalam hidup kita. Jadi janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bagaimana kita mati dalam keadaan Islam kalau kita harus tetap menjalankan syariat Islam selama hidup kita. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tentu Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberi jaminan kepada kita, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak itu. Jaminan pertama adalah Allah akan menurunkan barakah dari langit maupun dari bumi. Kalau penduduk dunia, penduduk
Indonesia ini bertakwa semua. Insya Allah Allah akan menurunkan barakah dari langit dan dari bumi. Dari langit misalnya hujan, angin, wahyu dari langit. Allah menurunkan para nabi dan rasul. Dari bumi juga luar biasa. Segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Allah itu. Oleh Allah dipenuhi. Bahkan dilebih-lebihkan itu. Sehingga Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk dunia ini beriman semua, bertakwa semua kepada Allah, kami akan turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Kalau seandainya penduduk itu mendustakan, menantang Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. Coba kita pikirkan itu. Indonesia begitu kaya, tapi satu musibah terus tidak pernah berhenti musibah ini, tidak pernah berhenti. Orang itu tidak akan puas-puas, bagaikan meminum air laut itu. Sehingga Nabi mengatakan, laukana libni adama wadiyan min jahabi latamanna ayyakuna lahuma wala yamla'u jawfan nasi adama illat turab. Kalau anak Adam ini kalau dikasih 2 lembah emas, pasti dia minta lembah yang ketiga, Pak itu. Lembah yang ketiga itu. Latamana itu dia ingin terus. Keinginan itu berhenti kalau memang dia masuk dalam tanah, Pak. Kan sama sekarang kan? Sudah jabatan 1 periode, 2 periode, minta 2 periode. Bahkan ada yang ingin kembali itu. Itu karena ketidakpuasan manusia itu. Padahal bumi itu oleh Allah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tapi bumi tidak menyiapkan manusia serakah, Pak. Tidak menyiapkan itu. Itu yang pertama. Dan kita jelas lihatkan bukti. Tahun 1984 kan negara Brunei Darussalam kan merdeka kan? Sekarang rajanya siapa? Sultan Hasan al-Bolkiah. Apa pernah Bapak mendengar Brunei itu kena banjir? Apakah pernah mendengar Brunei kena kelaparan? Tidak pernah. Bahkan terakhir Sultan mengeluarkan aturan untuk menghukum mati bagi orang yang melaksanakan LGBT, Pak. Bahkan jakatnya orang Brunei itu masuk Indonesia, Pak itu. Coba nanti Pak Sugi lihat di videonya itu, saya kirim videonya itu. Masuk, Pak itu, Pak. Jakat masuk Indonesia. Karena di sana tidak butuh, Pak, tidak butuh. Itu sesuai dengan memang hadis Nabi itu bahwa satu zaman itu ar-rajul laki-laki yatuf adzhaba. Dia membawa emas keliling untuk diberikan. Tidak ada yang mau, Pak itu, Pak. Ya kan contoh seperti itu tadi. Negara-negara Arab, Kuwait, Emirat Arab. Ini di sana itu negara menyiapkan siapa laki-laki yang mau menikah itu dipilih tiga istri itu, 4 istri, Pak itu, Pak. Siapkan rumah, anaknya itu mau sekolah di mana silakan itu. Itu biaya negara, Pak. Biaya negara itu, coba itu. Kalau Indonesia seperti itu kayak enak kan. Istri 1 aja nggak marin. Ini, Pak itu. Di sana karena memang makmur, Pak itu, makmur itu. Kita ini mendambakan kemakmuran tapi pemerintah tidak ada yang punya niat
menegakkan keadilan itu. Tidak ada itu. Yang dicari harta, jabatan, kedudukan, lain sebagainya itu. Itu yang pertama. Kalau kita betul-betul beriman, bertakwa semua kepada Allah, insya Allah itu Allah akan menurunkan barakah dari langit dan bumi. Yang kedua adalah kalau kita beriman dan bertakwa semua kepada Allah, insya Allah Allahu yaj'ala lakum furqanan. Allah menjadikan kita, memberi kita garis furqan, Pak. Furqan itu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga setiap kali ada keputusan itu mesti diluruskan, ditentang oleh pemerintah Indonesia. Ditentang oleh para ulama-ulama. Misalnya dulu ada peraturan membolehkan pabrik minuman keras di Bali, NTT, Papua, Sulawesi, itu boleh kan? Tapi karena memang ulama-ulama itu mengangkat suara, oleh Allah diberikan furqan, mereka ngomong, akhirnya dicabut itu. Berarti kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan garis furqan, garis yang membeda ini halal, ini haram. Ini. Yang ketiga adalah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kesulitan ekonomi, politik dan lain sebagainya itu. Ada jalan keluar, Pak. Jalan keluar itu. Termasuk di masjid juga bisa. Kayak kemarin Jumat di Miati begitu. Ya. Sempat tidak Jumat, tapi begitu saya ceramahkan, ada Pak, Allah itu memberi jalan keluar dalam hal ekonomi itu. Bisa terpenuhi. Karena itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Untuk itu jangan khawatir Pak Nasir, jangan khawatir. Uang itu pasti masuk Pak, jangan khawatir Pak itu Pak ya. Apalagi masih ada Pak Sugi itu kan orang kaya itu Pak itu. Pak. Itu. Insya Allah itu Pak itu. Jadi jalan keluar itu ada Pak itu. Termasuk diri kita. Kita kadang-kadang mengalami kesulitan, anak kita memang mau bayar kuliah sulit, mau maju ujian, tapi Allah akan beri jalan keluar karena kita bertakwa itu. Yang berikutnya adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Dari arah tidak diduga. Dan ini kita rasakan itu. Apalagi kita sudah sepuh begini, perjalanan hidup cukup panjang. Kita punya anak, punya istri, ternyata apa yang kita alami itu Allah akan beri rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan yang berikutnya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah wa may yattaqillah yukaffir an syai'at, Allah akan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Allah akan menutupi dosa kita. Wa yu'dim lahu ajran, dan Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Itu janji Allah. Dan insya Allah kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah nanti di akhirat Pak. Jadi di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, cepat-cepatlah untuk mohon ampun kepada Tuhan kamu. Ya. Wa jannatun arduas samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Dengan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. Bagi orang bertakwa, Pak. Tentu kita semua kan ingin masuk surga kan, Bapak Ibu sekalian berbahagia ya. Artinya jaminan yang diberikan Allah kepada kita itu insya Allah akan diwujudkan kalau memang kita akan mengalami satu hari namanya Yaumul Qiyamah.
Bukankah Nabi mengatakan yauma khalaqa mi'ata rahmah. Jadi pada hari di mana Allah itu menciptakan 100 rahmat, Pak. Wa yumsik tis'atun wa tis'una. Dari 100 itu Allah menahan 99 rahmat itu. Wa yursilu rahmatun wahidah kulluhu. Dan Allah mengirimkan satu rahmat untuk manusia di dunia. 99 rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita akan dimasuk dalam surga. Dan nikmat yang paling tinggi di sisi Allah adalah kita bisa dapat melihat Tuhan kita. Selama kita menyembah Dia, nanti kita ketemu dan kita melihatnya. Mau ketemu syaratnya tidak boleh syirik. Dan juga melihat Allah. Wujuhu yaumaidin nadirah. Wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri ila rabbiha nadirah. Karena melihat Tuhannya, Pak. Melihat Tuhannya. Belum lagi saya bacakan beberapa ayat ya. Berkaitan dengan fasilitas surga. Yaitu Allah mengatakan fihinna khairatun hisan, fihinna khairatun hisan. Itu surat Ar-Rahmah itu. Fihinna khairatun hisan. Yaitu Allah akan menyiapkan bidadari-bidadari yang baik-baik, Pak, itu, Pak. Wahurun maksurun fil khiyam. Dan bidadari-bidadari itu insya Allah dipingit dalam rumah. Lam yatmishunna insi qablahum walajan. Mereka itu belum pernah disentuh oleh laki-laki dari manusia maupun jin. Mereka betul-betul disiapkan oleh Allah untuk ahli-ahli surga. Itulah jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di mana saja, kapan saja kita berada, mari kita saling mengingatkan, saling bertausiah, agar kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia, ceramah singkat ini insyaallah lebih sedikit ya, mohon maaf. Lebih sedikit. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk berjuang, mengerahkan segala kemampuan untuk mencari ridha Allah. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala kita isrina ila sab'ami'atan, dari 10 sampai 700 kali lipat. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.